pengemudi ini kan seperti dua sisi mata uang, Pak. Kalau dibelah di tengah, uang ini nggak bisa dipakai untuk belanja, Pak. Ya, jadi analogi saya seperti itu, dua sisi mata uang. Jadi kalau kita gunting di tengah uangnya, buang kiri, buang kanan, sama-sama tidak berguna, Pak, ini uang. Oleh karenanya, memang, Pak, ini harus dicari titik tengah yang seimbang antara keduanya. Ya, ini masalahnya kan kalau saya lihat, ketidakterbukaan seperti yang tadi Pak Ade sampaikan. Kalau mereka terbuka, kan nggak mungkin juga perusahaan ini bisa bertahan kalau dia rugi, kan gitu, Pak. Ya kan, kalau tidak ada aplikasinya tidak jalan, kalau Bapak tidak punya sistemnya, Bapak juga berhenti kerja juga. Ini karena komunikasi yang tidak jalan ini. Kalau komunikasinya jalan, harusnya ada titik temu, Pak. Ya, ini kan simbiosis mutualisme, ini saling memerlukan sebetulnya. Ya, tapi kalau pakai ngotot-ngototan pasti nggak ada titik temu. Kami coba menengahi Bapak Ibu sekalian dengan nanti kita membuat undang-undang. Cuma membuat undang-undang nih Pak Igun nggak bisa selesai besok, Pak. Nah, sistem kita ini, saya harus jujur mengatakan, kalau kami bikin undang-undang, sebetulnya kami punya analisa sudah cukup ya, karena revisi undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, tadinya dari tahun lalu sudah kami siapkan, Pak, naskah akademiknya, sekedar informasi, tetapi rigid mengatur tentang angkutan online ini tentu akan berbeda, Pak, kalau kita bikin sendiri undang-undang angkutan online, ini akan beda sekali, ya, dengan kita mengatur itu nempel di sistem angkutan yang ada sekarang. Ini dua hal yang berbeda, karena kalau angkutan online ini harus ngatur soal teknis, Pak, termasuk hubungan kerja, maksimal nanti berapa boleh memberi potongan, mekanisme pemotongan bagaimana, dan seterusnya nanti akan diatur secara rigid di undang-undang. Jadi saya rasa Bapak Ibu sekalian, Pak, izin, ini, Pak, ya sebentar, masukan berharga bagi kami. Informasi yang lain, mungkin ada mau ditambahkan Pak Ade, silakan. Iya, yang pasti Pak, kami ke sini meminta tolong Bapak-Bapak anggota Dewan Terhormat membantu kami, minimal untuk keadaan ekonomi sekarang yang kami rasakan sangat berat ini, 10% potongan untuk aplikator itu cukup sangat berarti untuk kami, Pak, lebihnya. Jadi kami butuh dukungan jelas gitu dari Bapak-Bapak untuk menekan pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan, untuk bisa menentukan bahwa potongan itu 10%, Pak, maksimal. Jadi tidak lagi ada lagi aksi-aksi lagi, Pak, ke depan sampai kita mulai mengikuti kemauan Bapak tuh, pimpinan membuat undang-undang. Terima kasih. Baik, Pak Sarip, saya persilakan. Ya, saya saran karena memang kalau kita berkaitan dengan undang-undang dan sebagainya nanti itu kan dalam proses. Mungkin yang menjadi persoalan sekarang ini kan masalah potongan aplikator komisi. Sebaiknya kita persempit dulu di situ, Pak Ketua, mungkin. Sehingga ya apa langkah-langkah kita ke depan berkaitan dengan itu. Supaya kita cepat. Terima kasih. Baik, kalau itu sudah pasti endingnya, Pak. Ya, kita sudah pasti poin utama kita adalah potongan 10%. Tapi mau saya, Pak, kita jangan ngomong doang di sini 10% terus tidak dilaksanakan. Saya ingin menyelesaikan masalah yang menyelesaikan masalah, Pak. Tidak langsung PHP eksekusi, Bapak. Pak Izin, Pak. Jadi begini, Pak, saya mau sampaikan. Kita ini ada namanya aturan bernegara, Pak. Ya, DPR ini bukan lembaga eksekusi, Pak. Kami tidak bisa mengeksekusi di sini. Kami hanya bisa menghimbau dengan ketentuan pengawasan yang ada kepada pemerintah untuk melaksanakan aturan yang sudah dibuat saja dulu, misalnya. Contoh, ini saya tidak bicara 10% dulu, Pak, ya. Kita ini akan menekankan pada titik 10% contoh saja. Di sini sudah jelas-jelas di KP 101 misalnya. Maksimal 15%, kalau ada tambahan 5% itu pun kalau ada asuransi dan seterusnya. Tadi Bapak bicara, Pak, potongannya bahkan menjelang 50% loh, Pak. Bukan lagi 15%. Berarti ini kan dilanggar, kan gitu loh maksud saya, Pak. Nah, ini saja nggak dikerjakan. Kan begitu? Nah, jadi yang kami bisa awasi, Pak, tugas DPR itu adalah mengawasi pemerintah melaksanakan undang-undang atau peraturan-peraturan lain. Itu menurut tata tertib, Pak. Ya, maka saya bilang tadi, ada enggak aturan lain yang mengatur tentang itu selain dua peraturan tadi, 118 dengan 1101 tadi. Itulah aturan yang terakhir. Maka saya lihat, apakah pernah dipotong Bapak-Bapak lebih dari 15%?
Tadi bahkan nyampai ngatakan bahkan menjelang 50%. Berarti kan melewati dari ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Kan begitu Pak Igun ya? Nah, sekarang teman-teman ingin ketegasan supaya itu dipotong maksimal 10%. Nah, maksimal 10% itu kan aspirasi, Pak. Belum ada keputusan pemerintah. Nah, supaya menjadi keputusan pemerintah, maka kita ketemu hari ini, nanti kita sampaikan. Pengemudi meminta supaya potongan maksimal 10%. Ini kan kita sampaikan kepada pemerintah. Kan begitu mekanisme, Pak. Ini alurnya harus kita bicarakan, Pak. Jadi saya ingin menyampaikan kepada Bapak-Bapak, supaya apa yang kita sampaikan di sini betul-betul bisa dilaksanakan. Betul loh. Jangan nanti, walah dibilang sama aja nih, mendingan gak usah datang. Saya juga capek mimpin rapat di sini Pak, kalau begitu jadinya. Betul nggak Pak Ade? Nah, kita juga kepengen supaya ini dilaksanakan. Mungkin saya perlu masukan dari anggota dulu Pak. Teman-teman, silahkan tolong anggota yang ingin... Pak, izin ketua sekali aja lagi mau menambahkan. Karena dari Silakan. berita yang Izin sudah bang, beredar- izin bang, satu bang. Sebentar Pak, ya. Saya izin Ya sebentar, sebelah kanan lo ya, boleh. Silakan. Ya, oke, Pak, siapa nama? Saya Kemet bang. Siapa? Saya Kemet dari pimpinan Aliansi Pengemudi Online Bersatu yang kemarin turun aksi bang. Kemet ya, silakan. Saya pimpin teman-teman kemarin jalan kaki dari Pena sampai titik aksi bang. Ada sekitar 4 sampai 5 ribu saya pimpin teman-teman. Jadi kalau saya nggak diberikan kesempatan bicara tuh nggak logis juga gitu bang. Ya, jadi saya ingin menyampaikan saja. Ya, saya kasih kesempatan Pak Kemet, silakan. Saya ingin menyampaikan, carut-marut persoalan transportasi online ini berawal dari ketidakpatuhan aplikator ini terhadap peraturan-peraturan yang ada. Selama ini, teman-teman didefinisikan sebagai mitra oleh para aplikator. Kalau bicara kemitraan, kita punya Undang-Undang 20 tahun 2008 yang mengatur tentang bagaimana kita bermitra. Kita juga punya Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yang mengatur tentang larangan monopoli dan pesan usaha tidak sehat. Kedua undang-undang itu mereka jelas-jelas langgar itu Pak. Mereka menetapkan aturan sendiri, potongan sendiri, kebijakan sendiri, gimmick-gimmick dan segala macamnya itu Pak. Nah, sampai saat ini itu pihak yang berwenang untuk masalah terkait dengan pengawasan kemitraan ini, KPPU itu seperti nggak ada suaranya Pak gitu loh. Saya seringkali berdiskusi dengan mereka bilang bikin laporan. Tapi kita bikin laporan 2 tahun tidak pernah diselesaikan dengan baik itu Pak, oleh KPPU Pak. Mohon izin saya menyampaikan tersebut. Makanya ini berawal dari ketidakpatuhan dari pihak aplikator terhadap aturan-aturan yang sudah ada. Gitu loh. Salah satu Pak bentuk pembangkangan aplikator terhadap aturan adalah kemarin Pak, baru kemarin. Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan surat edaran menindaklanjuti himbauan Pak Pribo terkait dengan PHR. Dalam surat edaran tersebut tertulis dibunyikan bahwa pihak aplikator memberikan bonus hari raya sebesar 20% dari total penghasilan teman-teman selama setahun dibagi 12 bulan. Tapi faktanya itu dimanipulasi. Kemudian mereka membuat berbagai macam-macam gimmick-gimmick yang akhirnya membatalkan teman-teman mendapatkan BHR itu. Itu benar-benar kurang ajar itu Pak aplikator itu. Jadi kalau mau dibuat aturan sehebat apapun, kalau tidak ada sanksi yang tegas bagi pihak aplikator, jangan pernah berharap keadilan dapat ditegakkan di negeri ini. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman ini bekerja Pak, resiko kerja sangat luar biasa. Mati Pak, di Tronton, berkali-kali teman-teman kami di Tronton. Tapi saat ini belum pernah ada perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja bagi kami. Itu yang saya sampaikan. Kita tidak pernah dianggap ada oleh pemerintah. Baru di eranya Prabowo inilah pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja berinisiatif membuat peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang perlindungan tenaga kerja bagi tenaga kerja platform. Ini sangat luar biasa untuk tenaga kerja. Tapi yang lainnya Pak, mohon maaf, masih jauh panggang dari api. Jadi saya berharap DPR kalau membuat aturan, tolong itu harus benar-benar aturan yang benar-benar tegas, ada sanksinya. Kalau perlu sanksi pidana Pak, nggak apa-apa. Kalau cuma sekedar sanksi denda, wah duit mereka banyak Pak. Mereka bisa bayar siapa aja, mereka bisa beli siapa saja. Gitu. Jadi saya berharap kalau membuat aturan-aturan tegas, kita yang ingin, kita nggak muluk-muluk Pak nih, teman-teman nggak muluk-muluk nih. Teman-teman cuma pengen pulang dapat duit, bisa buat beli makan, bisa buat bayar kontrakan, bisa buat bayar cicil, udah Pak. Itu aja, nggak banyak-banyak teman-teman maunya Pak. Hanya itu. Jadi tolonglah. Kalau bicara undang-undang lama Pak, lama. Nggak kelar-kelar deh. Saya kesini tahun 2019 sudah kesini sama teman-teman. Tapi sampai saat ini belum ada aturannya Pak. Saya cuma minta tolong, itu panggil Kemenhub, panggil aplikator, duduk bareng dengan saya di sini. Akan kita telanjangin mereka. Ada apa di balik mereka tuh? Ada apa antara Kemenhub dengan pihak aplikator itu? Itu
KP 01001 itu hanya 3 bulan setelah KP 667. KP 667 tidak pernah dieksekusi itu Pak. Tidak pernah dieksekusi, tahu-tahu muncul KP baru, saya rasa ada sesuatu yang tidak benar di situ Pak. Dan ditambah lagi tuh yang terkait dengan penggunaan 5% untuk hal-hal yang sifatnya asuransi, itu gimmick-gimmick itu manipulatif semua tuh, bohong besar itu Pak. Bohong besar Pak. Jadi saya minta panggil Kemenhub, panggil aplikator, kita duduk bareng di sini. Kalau perlu siaran langsung Pak, biar mereka tahu itu jahanam semua itu mereka itu Pak. Terima kasih. Baik, teman-teman, tolong Gitu, Pak. kalau bicara menggunakan bahasa-bahasa yang bagus ya. Ya nanti, karena di sini ada tata tertib Pak di ruangan ini, minta tolong ya. Pak Ade masih lagi? Sedikit aja Pak. Baik, Sedikit silakan. aja. Jadi dari apa yang kita baca di media,